Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah dengan pangeran, cara beliau ibadah dengan pangeran. Misalnya kalau malam juga sahabat. Ya Rabbi, ya Syahid, ya apa, ya Kholik, ya apa, Lutis, Atu, Alfat. Tiap kali itu punya pilihan asal usulnya. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, di satu nomor Alfat. Kalau saya biasanya kalau orang Quran pilih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Kalau sampean milih secara kapitalistik, ya Razzaq. Nah itu ya Razzaq, ya Wahhab. Saya milih secara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya dan itu transaksional, sih, apa? Tanya ya Wahhab, apa? Bagus, mulai kurang ajar. Pengiran tidak bisnis tidak apa? Tidak ada tinggi kacang tingkah. Ada proposal yang pengen. Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau ini memposisikan diri hanya miskola datu. Mau koyok tak uji sawi, atau koyok tak semut ireng, saking cili. Misalnya ya Rabbi ya Muqib ya Syahid, Ar-Rabbi Syahid. Kalau Abdul Qadir yang paling diucapkan itu Al-Muqib, Ar-Rabbi Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas tidak ada sifat Allah yang disebut fijani di Quran. Ketika Allah mensifati sebagai anjala kitab atau anjala Quran kecuali sifat ya Hayyu. Misalnya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya dalam Quran dan nazzala alaikal kitab. Itu mesti sifatnya Al-Hayyu Qayyum. Misalnya ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitab. Jadi itu Ibnu Abbas nganti ini. Setiap Allah mensifati dirinya bijanibil kitab pasti pakai sifatnya Hayyu. Tapi sing memahami ya Hayyu Qayyum wong sing wis usul kok, sing wis makome dhuwur. Paling gak tak tolong sing ora paham. Nggih. Lho kadang Quran ning dosa wala surat Furqan nyifati Allah yang lucu, sederhana banget. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi mbok tawakkal zat sing urip sing ora mati. Wis kowe tak urip juga. Tapi orang yang sudah usul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mata ghurur, ngerti nak dunia ora penting. Sadar betul pentingnya sifat ya Hayyu napa? Karena satu sifat di mana tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada kepentingan basaria, tidak ada mayat Allah bil khalqi, wa fi hajatil insan, wa fi hajatil khalqi. Satu sifat yang benar-benar jujur orisinal. Ya Allah zat sing hidup. Satu urip untungnya. Tanya Fatia Rozak sing akeh rezekine farjuna. Apa muni ya Rahman apa meneh wiridane ya Latif kultub tidak soalnya itu semua komersial paham ya? Ya Latifan bididek kultub semua transaksional. Kenapa? Transaksional, satu kontrak dengan Allah. Nah jenengan ya Latif ya kultub. Nah jenengan ya Rahman ya ir. Wow ya Rahman ramar ya rapimin irfan. Ya memang enggak apa-apa. Ini sifat-sifat awam, artinya sifat-sifat sing orang awam itu senang. Ya rapimin ir. Nah ya Latif untuk. Jadi itu memang baik dibantu joklonek, dodanya ya ke ibu. Tapi ada unsur naifnya, di mana nyifati Allah berdasar transaksi. Ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, tidak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la. Ya Allah zat sing urip, sing boten mati. Dari gaya mensifati Allah ini kelihatan, ya Allah zat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula mletene ngaten iso ben mati kuwe rentan. Makhluk sak menten kapae sing ngaji kula sak dunya kabeh ora ono gunane kabeh. Itu kan mate kabeh modar kabeh batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya Hayyu ya Qayyum itu penuh bimakamidah, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Oh, jelas mati, makhluk kabeh mati. Sing kula sik istighosah matal niki ya mati kabeh. Saya nggak sistem besar-besar, dia mati kabeh. Tapi suka ada nomor kamu. Ya tapi nomor
mursid itu kata sing kenal kula rata-rata saya hormat. Nek kula sing ngomong ora tersinggung, maksudnya kata sing kanca kula. Tapi jadi mursid rata-rata nek urusan topik ngaji wis kula. Tapi nak tawar ini tetap rahasia. Coba lo ke sing apik kamu. Sing apik itu dicocoki wong akeh terus. Anak aku lama sing apik wis bener cara kula. Kan repot. Kena dididik. Itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahli Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah di janibul Quran kayak ya Hayyu ya. Saya tadi watawakal alal hayyil ladzi kena dididik. Umpama meleset ya Hayyu ya Qayyum, pilihlah wiridan ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat yang penuh keagungan. Oh, meleset kabeh sing bolak-balik ya Wahab ya Rahim. Bar. Untuk tidak lah ya Rahim ini. Memang enggak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Kalau mulia latifu ping 10, nah ya hayya kok ini ping 1. Ya bandingannya itu 1,0. Ora kok ya latifu pirang-pirang ya hayu malah jangkal. Untungnya apa komunitas Allah ya hayyu. Ini kecelakaan, ya, apa-apa. Tapi memang tidak apa-apa, memang makamnya begitu mau apa? Kontrasnya begitu. Tapi kita dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sama lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat sing agung lan sing maha layak dipuji. Nek barang itital ya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul. Nek sujud ya subhana rabbiyal a'la. Ada iki sapa sing ngajarin produksi menjalati ya Rahman. Ajaran itu sapa? Itu udah ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya tidak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan dengan Allah ora ikhlas. Ngono kok terus-terusno terbiasa hubungan transaksi. Makanya itu kita baca terus panjang terang wiridan kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi Pak Abdi edukasi ini volumenya apa? Ini dikurangi, ya. Porsinya apa? Pun terus. Dengan paham tauhid kayak tadi riwayat yang sahih, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, ngendikan saiki Allah lagi juga inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban la yaqbal yawma mislah wa la yaqbal yawma ba nafsi nafsi. Ini dipimpin Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dipimpin pas fasil qadar. Sehingga ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi